Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan fokus untuk memperdalam tentang limit, ya, tentang limit. Apa itu limit? Limit itu adalah suatu perhitungan di matematis yang mendekati angka tertentu, ya, tapi tidak persis angka itu, ya. Perusahaan limitnya muncul karena dia itu biasanya adalah menghasilkan suatu angka yang nggak tentu, ya, nggak tentu, sehingga ada suatu model-model yang cara menyelesaikannya menghasilkan suatu pendekatan yang menghasilkan suatu angka juga, tapi pendekatannya adalah pendekatan secara limit. Oke, kita lihat dulu teorinya ya. Jadi limit itu biasanya ditulis lim, gitu kan. Jadi lebih cepat. Ya, sebenarnya limit. Limit. Saya akan biasakan limitnya. Jadi limit lim x mendekati angka tertentu, misalkan angka 0 dari sebuah fungsi. Nah, ini harganya berapa gitu kan. Dia persoalan limit itu. Nah, kalau secara struktur persoalan ya tentang x, ya. Jadi limit bisa x mendekati angka tertentu dari sebuah fungsi, ya. Satu itu ya. Jadi satu a itu bisa konstanta ya, a itu bisa 0, bisa konstanta yang lain gitu kan, misalkan 3. Jadi limit x mendekati 3 dari fx, ya. Nah, persoalan limit itu nanti persoalan berapa sih sebuah fungsi kalau x-nya itu mendekati 3, ya. Mendekati 3 maksudnya bukan 3 tapi dekat-dekat ke 3. Jika misalkan limit mendekati 3, berarti kan angka itu bisa 2,99999 gitu kan, atau 3,0000001. Itu juga mendekati 3 tapi bukan 3. Nah, itu maknanya limit. Jadi limit mendekati tertentu adalah mendekati suatu angka tertentu, misalkan 3. Itu persoalan satu. Persoalan kedua, limit itu bisa x mendekati bilangan yang tak terhingga gitu kan. Nah, ini juga berapa gitu. Kadang juga bisa limit x mendekati min tak terhingga dari fx. Jadi limit itu adalah pendekatan, cara pendekatan untuk mendapatkan hasil dari suatu fungsi, mendekati angka tertentu atau mendekati angka tak terhingga atau mendekati min tak terhingga. Ya. Nah, sekarang persoalan fx. Ya. Kalau fx-nya itu adalah polinomial, itu nggak ada persoalan. Misalnya gini ya, fx sama dengan x tambah 1. Berapakah limit x mendekati 1 untuk fx? Ya. Kalau polinomial nggak ada masalah, udah aja x-nya ini ya ganti 1 aja kan. 0,999 ya kan dekat 1. Atau 1,0001 kan dekat 1. Ya udah 1 saja gitu kan. Jadi 1 tambah 1, 2. Jadi limit x mendekati 1 untuk fungsi ini, x tambah 1, ya 2 gitu kan. Sama dengan fx-nya memang, sama dengan f1-nya. Tapi pendekatannya. Nah, persoalannya kan muncul kalau fx itu adalah fungsi rasional. Ya, fungsi rasional. Contoh ya, contoh. Misalkan fx x kuadrat tambah 3x tambah 2 per x tambah 2 gitu kan. Oke, x tambah 2. Berapakah limit x mendekati min 1? Gitu ya.
dari fx gitu kan. Berapa sih? Oh sorry, bukan min 1, min 2 ya. Min 2. Kita ganti ya. Dengan cara ininya min 2 bukan min 1. Ininya adalah min 2. Berapakah limit fx? Jadi kita akan mencari perhitungan limit x mendekati min 2 ya. Mendekati min 2, ini 2 ini salah. Limit mendekati x min 2 dari x kuadrat tambah 3x tambah 2 per x tambah 2. Ini berapa sih? Gitu kan? Nah, ini kalau misalkan kita masukkan angka min 2, berarti kan min 2, min 2. Terus dulu ya, biar lihat. Oke. Ini min 2 kuadrat gitu kan, tambah dengan 3 kali min 2 tambah 2 per min 2 tambah 2 gitu. Ini 4, min 2 kuadrat 4. 4 kuadrat, 2 kuadrat, min 2 kuadrat adalah 4, tambah 2 adalah 6. 6 dikurangi 3 kali 2, 6. Ini 0, sama dengan 0 per 0 gitu kan. Nah, suatu angka 0 per 0, ya, ini berapa sih? Nah, jawabannya itu ya, 0 per 0 itu bebas, mau 1 boleh, mau 2 boleh, mau 3 boleh, mau 1.000.000 boleh, gitu kan. Kenapa 1.000.000 boleh? Karena 0 kali 1.000.000 ya 0. 0 kali 2 ya 0 gitu kan. Jadi 0 per 0 itu nggak tentu. Nggak tentu gitu kan. Boleh apa aja gitu kan. Nah, kalau boleh apa aja, 0 itu bukan jawab. Bukan jawaban, karena boleh apa saja. Kalau boleh apa saja, ya bukan jawaban gitu kan. Nah, kalau gitu berapa dong limit x mendekati min 2 dari fungsi ini gitu kan? Kalau itu berapa dong? 0 per aja tidak boleh gitu kan. Nah, ini ada satu metode. Ya, ada metode dengan cara turunan, ada metode dengan cara faktorisasi. Cara kita bicara misalkan ini dengan cara faktorisasi. Oke, jadi kembali persoalannya. Berapakah limit x mendekati min 2 dari x kuadrat tambah 3x tambah 2 per x tambah 2 gitu kan. Oke. Jadi ya kita uraikan si ini menjadi, nah ini cara memberikannya ya, ini kan 2. Berarti kalinya 2 gitu kan. Jumlahnya adalah 3 gitu kan. Sini 3. Berapa sih? Kalinya 2, jumlahnya 3, berarti ini 1, di sini 2 kan? Karena 1 kali 2 ada 2, 1 tambah 2 ada 3. Jadi yang ini kita ganti menjadi x tambah 1 kali x tambah 2 per x tambah 2 gitu kan. Limit mendekati x min 2. Nah, karena min 2, karena x itu min 2 mendekati min 2 tambah 2 berarti deket-deket 0 tapi nggak persis 0. Ya, deket 0 bukan 0, berarti ini kita bisa coret gitu kan. Ini adalah limit x mendekati min 2 dari x tambah 1. X tambah 1 ya. X tambah 1. Jadi, karena ini polinomial ya, masukin saja. Min 2 tambah 1. Atau min 1. Nah, ini jawaban di persoalan ini. Jadi, limit x mendekati min 2 dari x kuadrat tambah 3x tambah 2 per x tambah 2 itu hasilnya adalah min 1. Ya, itu caranya untuk mendekati sebuah limit. Oke.
itu mendekati angka tertentu. Bagaimanakah kalau limitnya itu mendekati tak terhingga? Ya, misalkan limit X mendekati tak terhingga dari X kuadrat tambah 3X tambah 2 per, misalkan, X kuadrat tambah X tambah 3, misalkan ya. Ini berapa sih? Ya, kita masukin saja. Masukin tak terhingga kuadrat tambah ini kuadrat. 3 kali tak terhingga tambah 2. Pasti jawabannya lah tak terhingga. Ini juga tak terhingga. Wow, tak terhingga berapa sih? Tidak ada jawab, gitu kan? Tidak ada jawab. Gitu kan? Kalau gitu gimana caranya? Nah, kalau X mendekati angka tertentu kayak tadi sebelumnya, itu metodenya adalah metode faktorisasi. Jadi kita bikin fungsi itu dari faktor apa saja, ya, difaktorkan gitu kan. Cara faktornya kalau itu kuadrat, ada yang tadi ujungnya itu perkalian dengan cara perjumlahan. Kalau ini yang tak terhingga, metodenya bukan itu. Metodenya untuk sebuah limit tak terhingga, caranya adalah lihat pangkat. Ini lihat pangkat, ya lihat pangkat. Ini pangkat tertingginya berapa? Oh, 2. Sekarang yang bawah, lihat pangkat. Tertingginya berapa? 2. Ya. Jadi, lihat penyebut, lihat pembilang, X-nya, pangkat mana yang tinggi. Boleh pangkat tertinggi itu pembilang, boleh. Pangkat tertingginya penyebut juga boleh. Yang penting adalah dari dua sisi itu, pembilang dan penyebut, mana pangkat yang paling besar. Ya, kebetulan sama. Karena sama berarti adalah X pangkat 2. Nah, setelah tahu itu, bagilah persamaan itu dengan pangkat yang besar. Jadi kita bagi X pangkat 2. Ini menjadi 1 ya. Menjadi 1, X kuadrat per X kuadrat. Kemudian ini menjadi 3 per X. Ini menjadi 2 per X kuadrat. Ini menjadi X kuadrat per X kuadrat. Kemudian ini menjadi 1 per X. Ini tambah 3. Nah, ini X bagi X ada pasti 1. Ini pasti 1. 3 bagi tak terhingga, nah ini pasti 0. Ini juga 0. Ini juga 0. Ini 3 per X kuadrat. Ini juga 0. Akibatnya adalah 1 tambah 0 tambah 0. 1 tambah 0 tambah 0. Sama dengan 1. Sebenarnya limit X limit X mendekati tak terhingga itu paling mudah. Ya, paling mudah. Karena lihat pangkat aja gitu kan. Contoh-contoh lain. Berapakah limit X mendekati tak terhingga untuk 2X pangkat 5 tambah 3X pangkat 2 tambah 1 dibagi dengan 3 tambah 7X pangkat 2 tambah 4X pangkat 5 gitu kan. Berapa ini? Caranya adalah lihat pangkat tertinggi. Oh, pangkatnya 5, angkanya 2 gitu kan. Ini juga sama, tertingginya 5, angkanya 4. Nah, ini pasti bisa dipastikan. Semuanya dibagi X pangkat 5, sehingga ada keluar 2. Yang lainnya pasti 0. Ini pasti 0. Ya. Ini pasti 4. Kan dibagi X pangkat 5, akhirnya 2 per 4. Setengah. Jadi, lihat faktor sebenarnya. Lihat faktor. Oke, gimana kalau pangkat pembilangnya lebih tinggi? Misalkan, limit X mendekati tak terhingga X pangkat 5 tambah 2X per 3X pangkat 2 tambah X. Misalkan gitu ya. Pangkat tertingginya 5. Pangkat tertingginya ini 2. Oh, bagi pangkat tertinggi aja 5. Berarti 1 tambah 2X pangkat 5. Ya, 2 pangkat 5 ya. Pangkat 5, 2X pangkat 4 berarti. Ini 3 per X pangkat 3 tambah 1 per X pangkat 4 gitu kan. Ini adalah 0,
ini adalah 0, ini adalah 0, gitu kan, mendekati 6 maksudnya. 1 mendekati 0, ya mendekati 0 ya, karena persis. Ini tak teringat juga. Jadi kalau X pangkatnya lebih tinggi, jawabannya tak teringat. Beda kalau misalkan limit X mendekati tak teringat, penyebutnya yang tinggi ya. Jadi misalkan ya, X pangkat 3 tambah 2X pangkat 2 dibagi dengan 3X pangkat 4 tambah X misalkan, tambah 5. Berapa ya? Nah ini kan atas pangkat 3, bawah pangkat 4. Bagilah X pangkat 4. Berarti seperti X bagi 4 ya. X pangkat 3 dibagi X pangkat 4 per X. Tambah 2X pangkat 2 dibagi ini limit mendekati tadinya. Ini menjadi 3, ya kan? Karena bagi X pangkat. Ini menjadi X pangkat 3, kan? 5 bagi X pangkat 4. Ya. Ini adalah 0, ini adalah 0, ini adalah 0, ini adalah 0. Jadi 0 per 3 tambah 0, gitu kan? Atau 0 bagi 3. Ini pasti 0 kalau gitu sih. Nggak ada masalah. Ya, jadi kesimpulannya adalah kalau pangkat penyebut tinggi, kenapa ya ini? Kalau begitu ya. Oke. Jadi kalau mengesahkan limit X mendekati tak terhingga, di sini ada pembilang, di sini ada penyebut, ya kan? Kalau pangkat penyebut pembilangnya sama, itu lihat koefisiennya. Kalau pembilangnya pangkatnya lebih besar dari penyebut, pasti jawabannya adalah tak terhingga. Kalau pembilang itu lebih kecil atau penyebutnya yang tinggi, itu pasti 0. Jadi untuk yang tak terhingga itu gampang. Jadi kalau pembilang dan penyebut sama pangkat, lihat koefisien. Ya, kalau penyebut lebih kecil itu tak terhingga, kalau lebih tinggi adalah 0. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk masalah limit mendekati angka tertentu atau limit mendekati tak terhingga. Oke, sebelum kita akhiri, saya akan simpulkan. Jadi persoalan limit itu persoalan mencari sebuah pendekatan dari suatu fungsi tertentu yang diketahui. Ada mendekati angka tertentu, limit mendekati angka tertentu, biasanya adalah mendekati limit 0 biasanya, tapi bisa juga 1, 2, 3, apa saja boleh. Kalau itu fungsinya adalah polinomial, nggak masalah. Tinggal langsung saja selesai masukkan angka mendekati limit itu jawabannya. Yang dipersoalkan adalah ketika berhadapan dengan fungsi rasional, ya, dan itu berharga 0 per 0. Kalau 0 di bawahnya bukan 0 itu gampang, pasti 0-nya. Tapi kalau 0 per 0 itu nggak ada jawab. Ya, nggak ada jawab. Maksudnya jangan sampai 0 per 0 gitu. Nah, kalau suatu fungsi sudah 0 per 0, maka fungsi itu, pembilang dan penyebut pasti ada faktor yang nanti bisa kita eliminasi. Nanti ujungnya adalah tidak jadi 0 per 0. Begitu
suatu angka tidak 0/0, nah itu jawabannya. Ya. Terus yang kedua. Yang ketiga, limit mendekati X pangkat, limit X mendekati tak terhingga, caranya adalah lihat pangkat pembilang, lihat pangkat penyebut. Kalau pangkat pembilang dan penyebutnya sama besar, maka jawabannya adalah koefisiennya dari pangkat yang tertinggi tersebut. Ya. Kalau pangkat tertingginya adalah pembilang, pasti jawabannya tertinggi. Kalau pangkat tertinggi adalah penyebut, pasti jawabannya 0. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.